Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi kirami tasliman basyira wa nazira. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mawaddah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Setelah itu baru nikmat sehat. Saya doakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekeluarga, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita bacakan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang mulia ini Allah turunkan kitab suci Al-Quran kepada seorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril, dan di tempat yang mulia, yaitu Gua Hira. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada kita bersama keutamaan Al-Quran dan adab-adab membacanya. Selama bulan Ramadan ini kita lihat umat Islam rata-rata rajin membaca Al-Quran, baik itu di rumah, di masjid, di tempat kerja, dan di tempat-tempat lainnya. Karena Allah turunkan kitab suci, di dalam Al-Quran kita lihat ada 4 kitab suci diturunkan oleh Allah, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil ini semuanya sudah dilengkapkan di dalam Al-Quran Karim. Maka Al-Quran ini adalah kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka itu adalah nabi palsu. Seperti yang kita dengar dulu di Indonesia bagian timur, ada orang India datang, dia punya mukjizat katanya, apa yang diinginkan?
oleh masyarakat situ bisa dia lakukan. Kebetulan daerah itu daerah kering, tidak ada air, maka masyarakat itu minta air kepada orang India ini yang mengaku sebagai nabi. Maka dihentak-hentaknya tanah di daerah itu mau menyembur air. Maka orang banyak yang percaya kepada dia bahwa dia itu nabi. Tapi ingat, orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu adalah nabi palsu. Banyak nabi palsu itu. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu dibaca, dipelajari, zaman sekarang ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Di bulan Ramadan ini kita lihat orang banyak memperhatikan, mempelajari, membaca Al-Quran. Tetapi sehabis Ramadan 11 bulan orang banyak mengabaikan Al-Quran ini. Yang biasanya di bulan Ramadan khatam sekali, 2 kali, 3 kali sampai 5 kali. Tetapi di luar Ramadan jarang kita dengar masing-masing kita pribadi ini khatam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sampai berdebu di atas lemari tak pernah dibuka lagi. Saya pernah diundang wirid di rumah ibu-ibu, maka sebelum menyampaikan wirid pengajian itu, Bu minta Al-Quran 1, kata saya. Berlari Bu dari depan sampai ke dapur, mana ya Al-Quran, mana Al-Quran. Letak Al-Quran aja tak tahu lagi. Apalagi membacanya. Kalau dibaca Pak, sebentar ya, nak tolong ambil Al-Quran di atas lemari itu, di dalam laci itu, di atas meja itu, sebentar ya. Ini berlari ke dapur, ke depan, ke sana kemari mencari Al-Quran di rumahnya. Begitu umat Nabi Muhammad zaman sekarang ini sudah mengabaikan, meninggalkan Al-Quran. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, yang bahasa kitanya Bu, orang yang membaca Al-Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran berarti dia sudah meninggalkan Al-Quran. Nah, ingat nih Bu, kata Syekhul Islam, orang yang tidak membaca Al-Quran berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburnya, tidak mempelajarinya, sama artinya dia meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran, mentadaburinya, mempelajarinya, mempelajari tafsirnya, tajwidnya, tapi tidak mengamalkannya, sama dia meninggalkan Al-Quran, kata Ibnu Taimiyah. Jadi semua kita ini rasanya kena Bu kata-kata Syekhul Islam ini. Al-Quran sudah kita baca di bulan Ramadan, hanya sekedar membaca saja, tidak ada mentadaburnya. Kita diperintahkan mentadaburnya, mempelajari tajwidnya, mempelajari tafsirnya, dan terakhir mengamalkannya. Umat Islam ini ditanya orang, kalau memang umat Islam itu punya kitab suci nomor 1 Al-Quran sebagai pedoman hidup, kenapa umat Islam itu mundur? Maka dijawab oleh umat sendiri, umat Islam itu telah meninggalkan Al-Quran, katanya. Dulu dipelajari orang Al-Quran,
ditadabbur orang, diamalkan, sehingga umat Islam itu lebih terkenal Pak dari orang barat sekarang. Dr. Ibnu Sina itu sudah sekian ratus tahun yang dulu sudah ada dokter umat Islam, ahli ilmu falak perbintangan juga dari umat Islam, ahli matematik juga dari umat Islam. Tapi setelah itu Al-Quran ditinggalkan, dipelajari oleh orang barat sana. Maka orang barat itu yang mendapatkan ilmunya, umat Islam terbelakang. Jadi bukan Al-Qurannya yang salah, tapi umat yang telah meninggalkannya. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini keutamaan Al-Quran ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca huruf-huruf dari kitab Allah, Al-Quran ini, maka baginya satu pahala satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu pahala itu dikali 10 kebaikan, kata Rasulullah. La aqulu, saya tidak berkata, kata Nabi, alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alifun harfun. Alif itu satu huruf. Walamun harfun. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfun. Dan mim itu satu huruf. Jadi membaca alif lam mim saja itu 3 pahala kita dapatkan dikali 10 kebaikan. Ini hurufnya Pak, bukan suratnya. Bayangkan kalau kita membaca 1 juz 1 malam, berapa huruf itu? Dikali 10 kebaikan. Nah, jadi luar biasa Pak keutamaan Al-Quran ini. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safarata barara ma'as safaratal kirami barara wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajrani. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang ahli, mahir, pandai dalam membaca Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi suci. Sedangkan orang-orang yang tidak ahli, tidak mahir, tidak pandai dalam membaca Al-Quran, artinya terbata-bata dalam membaca Al-Quran, walaupun sudah berusaha tapi dengan lelah. Walaupun dia sudah berusaha mempelajari Al-Quran dengan lelah, letih, capek, maka ia akan memperoleh 2 pahala, kata Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita Pak memang terbata-bata baca Al-Quran, tapi tidak mau pelajarinya lagi. Nah, yang disebutkan Nabi di sini, walaupun dia terbata-bata membaca Al-Quran, namun dia berusaha dengan giat, lelah, letih, masih terbata-bata juga,
dia akan mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah. Luar biasa apa keistimewaan Al-Quran ini. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah keutamaan Al-Quran ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ajtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu kitaballahi wa tadarasuna illa nazalat alaihimus sakinahum asyiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikata wazkuruhumullahu fi man indah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali mereka akan memperoleh ketentraman, sakinah, ketenangan, diliputi oleh rahmat, dikitari oleh malaikat-malaikat, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Jadi di salah satu rumah Allah ini ada orang membaca Al-Quran yang kita sebut tadarus mungkin. Mereka itu dikitari oleh malaikat. Mereka itu diliputi oleh rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut-nyebut mereka itu di kalangan para malaikat. Begitu keutamaan membaca Al-Quran ini. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar wa bin Al-As an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibi al-Qur'ani aqra wa artaqi warattil kama kunta kurtil fid dunya fa inna manzilata inda akhirah ayatin taqra'uha. Hadis rawahul Tirmizi dan Ahmad. Dari Abdullah bin Umar bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di akhirat nanti kepada para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, akan diperlihatkanlah, bacalah dan naiklah ke surga dan bacalah Al-Quran dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil di dunia, sebab tempatmu di surga berdasarkan ayat yang paling akhir yang engkau baca, yang engkau hafal. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang membaca Al-Quran dan banyak hafalannya itu sudah dijanjikan oleh Allah tempatnya itu di surga. Dan di dalam kubur nanti kita akan sudah dimandikan orang, dikafani orang, disolatkan, dikuburkan, dibangunkan oleh Allah. Maka kita duduk nengok ke kiri, ada wanita cantik. Terkejut kita, siapa kau ini? Karena tidak pernah melihat wanita cantik Pak selama itu hidup di dunia. Terkejut kita, siapa? Aku adalah bacaan Al-Quranmu, katanya. Nengok lagi ke kanan kan, ada pula 2 orang bidadari wanita cantik. Siapa kau? Saya adalah infak sedekahmu selama hidup di dunia. Yang satu lagi menjawab, saya adalah kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan semasa hidup di dunia. Jangan takut, kami akan bersama engkau, katanya. Jadi bidadari-bidadari yang menemani di surga itu, kata Nabi, kalau melihatkan kelingkingnya saja ke dunia ini, pingsan bapak-bapak ini semua, Bu.
begitu cantiknya. Kira-kira Pak, kalau banyak bacaan Quran kita, banyak amalan-amalan kebaikan kita semasa hidup di dunia, rindu tak kira-kira kita mati Pak? Pak, rindu tak kira-kira kita mati? Bete, banyak bacaan Quran kita, banyak amal kebaikan kita, banyak pahala dari dosa. Rindu tak kira-kira kita mati ditemani oleh bidadari-bidadari dari surga? Kalau saya rindu saya mati Pak. Bapak rindu tak? Rindu Pak. Oleh karena itu jangan disia-siakan sisa-sisa umur kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal itu tidak tahu Pak kapan datangnya. Itu kemarin kita dengar berita kan, dikira Pak Ketua Masjid mengumumkan masalah amalan bulan Ramadan, tahu-tahu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, malam pertama Ramadan. Itu diumumkan oleh Pak Ketua. Jadi ajal ini kita tidak tahu. Jadi bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran ini. Begitu keutamaan Al-Quran ini. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Rasulullah tentang keutamaan Al-Quran ini Pak. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi saya tanya guru saya Pak yang mengajar saya tafsir, tidak capek Pak kata saya ngajar? Tidak Ustaz, satu orang saya ajar. Diajarkan Al-Quran itu, nanti dia mengajar orang lagi. Yang diajar itu diajar pula kepada orang lain, mengalir terus pahalanya sama kita nanti Pak. Begitu pikirannya itu. Jadi pagi Jumat itu Habib, saya kan selesai doa langsung keluar. Saya bilang sama Pak Ketua, jadwal tasin berubah Pak, habis subuh langsung berangkat. Saya sendiri aja belajar, yang lain tak datang kan. Jadi waktu 1 jam 17 menit untuk sendiri aja, itu dah lebih Pak Ustaz. Jadi belajar Al-Quran dan diajarkan kepada orang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, innal ladzi laisa fi jufi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Ini bahasa kasarnya disebutkan oleh Rasulullah, orang yang di dalam kepala, bahasa kasarnya bahasa Arab itu orang yang di dalam benaknya tidak ada Al-Quran, sama dengan rumah yang bobrok, kata Nabi. Sama dengan rumah tinggal, rumput tinggi dari rumah itu lagi, dan besaran tikus di dalam itu. Sama orang itu dengan itu, kata Nabi. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sedikit banyaknya Pak, ada hafalan Al-Quran itu dalam kepala kita. Minimal ya ayat-ayat pendek, surat-surat panjang itu kita hafal agak sejus. Jadi kalau tidak ada hafalan, sama dengan rumah tinggal, rumput tinggi dari rumah itu lagi, kotoran banyak, tikus besaran, sama orang seperti itu, kata Nabi. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Al-Qur'an ini, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berdialog dengan Tuhannya, Rabbnya, maka bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Jadi membaca Al-Quran itu sama kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu keutamaan, keistimewaan Al-Quran itu.
Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca adab-adab membaca Al-Qur'an ini itu keutamaan dari bawah. Adab membaca Al-Qur'an ini tidak sama dengan membaca koran. Kalau kita membaca koran, Pak, menyandar, pegang koran, kaki naik ke atas meja, tidak masalah. Tapi membaca Al-Quran ada adab, sopan santun, tata caranya. Mungkin selama ini kita semua ini kena dalam adab membaca Al-Quran itu. Termasuk saya kadang-kadang lupa adab membaca Al-Quran itu. Apa adab membaca Al-Quran itu? Yang pertama, Al-Quran itu kitab suci, maka orang yang membacanya harus suci pula. Artinya apa, Bu? Berwudu dahulu membaca Al-Quran itu. Lepas wudu kita ingin baca Quran, wudu lagi. Selama baca Quran itu harus suci kita. Pakaian kita, diri kita harus suci. Ini yang pertama, adab membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran itu di tempat-tempat yang suci pula, di tempat yang bersih, di masjid, musola, di rumah kita disediakan tempat yang suci, yang bersih untuk membaca Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, di sini mungkin kita banyak kenal, termasuk bulan Ramadan ini kan, membaca Al-Quran itu menghadap kiblat, tenang, khusyuk. Kadang-kadang kita menghadap sana, menghadap sini, malah tadarus kan. Tapi yang termasuk adab juga membaca Al-Quran itu menghadap kiblat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, adab membaca Al-Quran itu menggosok gigi, bersiwak, tidak sambil mengunyah makanan. Ini tadarus lah. Siapa yang mengantar kue untuk tadarus ini? Kadang-kadang kue itu Nabi dia boleh baca Quran, kata saleh-saleh risiko kan? Akan kena kita adab membaca Al-Quran itu. Gosok gigi, apa Petra? Nanda gitu. Jadi nyelantak itu. Jadi gosok gigi bersih, tidak sambil mengunyah. Makan boleh saja nanti, tapi belum habis lagi dah sambil ngunyah lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, katanya kan. Itu mengunyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tersalih-salih karena banyaknya sekarang itu kena kita adab membaca kitab suci. Jadi gosok gigi tidak sambil mengunyah makanan. Kemudian yang kelima, terakhir, adab membaca Al-Quran itu membaca ta'awuz dan basmalah. Membaca ta'awuz ini, Pak, dalam membaca Al-Quran, ya ta'awuz itu kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awuz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan, kata Nabi, yang mengandung kebaikan, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu mau mencuci, Ibu bismillah, mau masak bismillah, pakai pakaian bismillah. Semuanya yang baik-baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang kita baca luar biasa kebaikannya, maka jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim.
kecuali surat At-Taubah, Baroah. Jadi Taubah itu nama lainnya Baroah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, masing-masing surat itu ada nama-nama lainnya. Kalau kita belajar tafsir kan, Al-Fatihah itu nama lainnya Al-Masali, yang diulang-ulang terus. Al-Baqarah, Az-Zahra, artinya terang benderang. Dengan tahu kita nama lain Al-Quran itu, terbayanglah isi Al-Quran itu apa. Ali Imran, nama lainnya itu Al-Amnu, keamanan. An-Nisa, An-Nisa'ul Kubra, surat wanita yang besar. Al-Maidah, nama lainnya Al-Unqud, perjanjian-perjanjian. Terbayang kok baca surah Al-Maidah itu kan banyak itu, Unqud, perjanjian-perjanjian, akad nikah banyak di dalam. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama kita membaca Al-Quran sedikit-sedikit Bu, kita tahu urutan surat itu dari pertama sampai ke 114 itu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan seterusnya. Setelah tahu kita nama-nama surat urutannya, tahu kita nanti berapa ayat di dalam surat itu. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, dan seterusnya. Setelah itu kita pelajari nanti lagi dalam Al-Quran itu berapa nama Allah banyaknya dalam Al-Quran itu. Nabi apa yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu. Jadi ketika saya wirid Pak di masjid malam kedua Ramadan, Masjid Amal Ikhlas Jalan Teratai, pas parkir ronda nampak di papan itu Pak, jadwal tahsin bapak-bapak hari Selasa. Di bawahnya jadwal tahsin ibu-ibu hari Minggu. Terbayang dalam otak saya Pak, ini jemaah sudah belajar tahsin semuanya. Jadi pas saya ceramah Pak, entah apa pula tersebut oleh saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam ini saya ingin bagi hadiah. Hadiahnya tidak banyak Pak, mungkin untuk beli paket sebulan kata saya kan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka dia dapat hadiah. Pertanyaannya tidak sulit kata saya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah belajar tahsin. Maka saya tanya, siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang tahu apa nama lain dari surat Al-Baqarah, kata saya. Saya tengok dari ujung ini Pak sampai ujung sana, diam semua. Tengok ibu-ibu, tidak ada yang menunjuk. Lalu menunjuk anak satu Pak, umur 12 tahun, anak SD, di belakang sekali. Anak, apa nama lain dari surah Al-Baqarah, kata saya. Sapi betina Ustaz, kata. Sapi betina itu Pak, arti dari surah Al-Baqarah. Nama lainnya Az-Zahra, terang benderang artinya. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan bosan Pak, jangan berhenti kita membaca dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena Al-Quran itu punya keutamaan dan keistimewaan. Orang yang membacanya pahalanya dilipat gandakan. Dan ingat, membaca kitab suci Al-Quran punya adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami, menjadi ilmu pengetahuan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أشرق البدر علينا فارتفع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. إن الله وملائكته يصلون